Kak, sebagai ibu, ini adalah peran yang sangat besar. Peran yang akan menghantarkan pada kebebasan Palestina. Ini kita ikuti gitu ya, apa yang Rasulullah contohkan, kita ikuti apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita gitu, Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil membebaskan Palestina. Ya, kita sudah ada contoh gitu. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan untuk menjadi bagian dari pembebasan Palestina, terus kita tularkan ke anak-anak kita gitu. Maka yang pertama ini adalah akidah. Akidah ini harus kita kuatkan gitu ya. Akidah ini yang akan membuka belenggu atau rantai gajah kaum muslimin. Kalau diajak, kita bisa kok ngebebasin Palestina gitu ya. Gimana bisa? Kita mah musuh tuh teknologinya canggih, musuh tuh kuat gitu ya, super power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam kajian pekanan komunitas Ibu Hebat edisi online. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sahabat, keluarga dan umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Apa kabar Ibu Hebat hari ini? Ibu Hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Masya Allah. Dengan sering mengafirmasi Ibu Hebat generasi kuat ya, mudah-mudahan kita semakin termotivasi, semakin kuat mengupayakan menjadi Ibu Hebat dan Allah juga memudahkan upaya kita tersebut. Tentunya menjadi ibu hebat yang bahagia dan produktif, menjalankan peran sebagai hamba Allah, sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anggota masyarakat ya. Bahagia dengan terampil senyum, terampil syukur dan sukses ya. Dan produktif dengan terampil 4C. Jadi terampil membuat visi, terampil berkomunikasi, terampil melejitkan potensi, dan terampil berkolaborasi. Ibu-ibu hebat di mana saja berada, kajian pekanan komunitas Ibu Hebat mengangkat fakta aktual ya ibu-ibu yang dilihat dari kacamata Islam. Alhamdulillah senang sekali saya Ifah ya bisa membersamai ibu-ibu pada kajian pekanan kali ini. Dan kajian pekanan kali ini mengangkat tema tentang Gaza ya, Palestina yang masih membara dan semakin menderita. Ya Allah, dan itu seharusnya selalu menjadi perhatian kita semua sebagai kaum muslimin. Alhamdulillah telah hadir juga narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah ketua divisi kajian ilmu kajian pekanan, yaitu Ibu Ratna Sumiarti. Apa kabar Bu Ratna? Alhamdulillah sehat Bu Iva. Bagaimana dengan Bu Iva? Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Senang sekali saya bisa mendampingi Bu Ratna pada kajian pekanan kali ini. Kita akan membahas tentang Gaza nih Bu Ratna, yang mungkin ditinjau dari yang akhir-akhir ini sedang ramai di medsos, yaitu rencana evakuasi atau relokasi warga atau penduduk Gaza ke luar Gaza. Seperti kita ketahui ya, mungkin ibu-ibu hebat juga sudah mendengar atau membaca ya di media sosial bahwa Presiden
RI Prabowo Subianto sudah mencanangkan bahwa siap menampung 1.000 warga Gaza ke Indonesia untuk dievakuasi, dan tujuannya untuk membantu memulihkan kesehatan mereka baik fisik maupun mental, kemudian pendidikan juga ya sementara waktu sampai serangan Zionis mereda. Nah, di sisi lain itu tanggal 25 Januari 2025 Trump, Presiden Amerika sudah mencanangkan atau merencanakan evakuasi atau relokasi warga Gaza keluar Gaza. Iya. Jadi itu Jadi kalau begitu kan evakuasi warga Gaza ke Indonesia justru semakin memudahkan atau memuluskan rencana Trump untuk istilahnya mengusir mengusir warga Gaza dari wilayahnya. Nah, gimana pembahasannya? Yuk kita ikuti bersama dengan narasumber kita, Bu Ratna. Bu Ratna, bagaimana pendapat Bu Ratna terkait rencana evakuasi warga Gaza ke luar Gaza? Enggak. Baik, terima kasih Bu Iva. Izin menyapa kepada ibu-ibu hebat di rumah. Selamat menyaksikan kajian komunitas Ibu Hebat. Terkait gimana sih pendapat Ibu Hebat tentang upaya evakuasi warga Gaza keluar Gaza. Ini memang sedang ramai ya Bu ya diperbincangkan di masyarakat dunia. Beberapa negara juga di negeri-negeri Muslim ini menolak upaya untuk evakuasi warga Gaza. Di Indonesia sendiri ini juga banyak penolakan. Bahkan ada sebuah ungkapan netizen dalam sebuah komentar gitu ya. Sebenarnya sedih banget gitu ya ngelihat penduduk Gaza terus dibombardir jadi korban, kemudian melihat mereka syahid. Tapi kalau dengan evakuasi justru malah memudahkan Israel menduduki tanah Gaza, itu enggak rela gitu. Jadi ini sebuah ungkapan bahwa umat tuh enggak rela gitu kalau misalnya evakuasi yang kayaknya sih solusinya baik gitu ya, tetapi kalau itu malah melancarkan penjajahan Zionis, justru umat tuh nggak rela gitu. Bahkan MUI sendiri sebagai perwakilan dari Indonesia, itu perwakilan ulama di Indonesia itu juga menolak wacana evakuasi warga Gaza karena tidak sejalan dengan semangat dukungan kemerdekaan Gaza. Ketua MUI bidang hubungan luar negeri yaitu Profesor Sudarnoto Abdul Hakim, rencana relokasi tersebut sama sekali tidak tertuang dalam poin-poin gencatan senjata Israel Palestina. Jadi yang pertama tidak sesuai dengan semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Yang kedua memang tidak ada dalam rencana gencatan senjata Israel Palestina. Kita melihat bahwa kok kayaknya baik gitu ya upaya yang diwacanakan oleh Presiden RI juga itu kan dikatakan bahwa yang akan dievakuasi itu adalah korban bertahap 1.000 dulu, 1.000 warga Gaza yang mana mereka ini adalah korban luka-luka, mereka anak yatim dan orang yang trauma yang butuh disembuhkan, itu yang akan direlokasi gitu, itu yang akan dievakuasi sementara. Nah di sini solusi yang sepertinya baik, yang sepertinya itu kan untuk kemanusiaan, justru kalau kita lebih jeli, ini adalah sesuatu yang membahayakan. Banyak pakar yang bilang kalau tanpa rencana jangka panjang itu justru akan membuat rakyat Palestina kehilangan hak atas tanah airnya gitu.
Karena siapa yang akan menjamin ketika warga Gaza itu dievakuasi, siapa yang akan menjamin warga Gaza ini bisa balik lagi ke Gaza. Kemudian ini kita bayangkan gitu ya, kita meninggalkan rumah yang di situ rumah kita bangun, di situ kita menanamkan cita-cita pada anak, ada kenangan di situ, bukan hanya kenangan tetapi di tempat itu adalah kemuliaan yang Allah kasih untuk kita dipindahkan katanya sementara gitu ya ke suatu tempat. Ketika sudah dipindahkan ternyata justru semakin sulit untuk balik lagi ke tanah air gitu. Nah, ini dari perspektif hukum internasional sendiri, menurut Dr. Adi Ferdian, seorang pakar hukum internasional mengatakan pemindahan paksa penduduk sipil dari wilayah pendudukan adalah pelanggaran Konvensi Jenewa keempat pasal 49. Jadi kalau misalnya ini dilakukan gitu, wacana ini tentu ini pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa gitu, bahwa secara jelas melarang pemindahan paksa individu atau deportasi penduduk sipil dari wilayah pendudukan terlepas dari motifnya. Jadi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum internasional. Jadi pandangan Ibu Hebat tentu kita pakai sudut pandang Islam ya Bu ya, bahwa pemindahan warga Gaza ini tidak sesuai dengan semangat perjuangan membebaskan Palestina. Kemudian juga tidak ada jaminan bahwa warga Palestina ini bisa balik lagi ke tanah airnya. Kemudian menurut pakar Kiai Haji Sidik Al-Jawi, bahwa pemindahan warga Palestina keluar Palestina itu tidak sah gitu. Karena beberapa alasan, diantaranya 3 gitu ya, bahwa ketika Palestina itu dievakuasi justru khawatirnya meninggalkan kewajiban jihad yang dibebankan oleh Allah gitu. Kemudian padahal jihad ini adalah kewajiban, apalagi di Palestina kondisinya adalah di mana jihad defensif, di mana kita ini dijajah, maka wajib bagi kaum muslimin untuk membela diri, wajib untuk mengusir penjajah dari negerinya. Kemudian yang kedua, tidak pengusiran ini justru akan membuat seolah kita tunduk kepada proyeknya Amerika dan Zionis Yahudi. Jadi Allah telah melarang orang-orang kafir untuk mengendalikan orang-orang muslim dengan cara apapun. Ini sesuai dengan Quran Surat An-Nisa 141. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir atas orang-orang beriman. Jadi bisa ini ya Bu. Udah belum Bu? Satu lagi sih Bu, bahwa yang ketiga menurut Ustadz Sidik Al-Jawi, bahwa memang tanah Palestina ini Allah kasih keberkahan termasuk penduduknya yang ada di dalamnya. Ketika penduduk ini keluar dari Palestina, maka itu di hadis Syam adalah negeri pilihan Allah, Dia yang menghantarkan hamba-hambanya yang terpilih ke sana. Barang siapa yang meninggalkan Syam menuju tempat lain, maka itu adalah karena murkanya. Dan barang siapa masuk dari tempat lain, maka itu adalah karena rahmatnya. Dari jelas di sini bahwa ada larangan buat penduduk Syam ini keluar tanpa uzur syar'i gitu ya. Keluar meninggalkan tanah barokah. Gitu. Jadi ada 3 ya, tidak sesuai dengan semangat perjuangan untuk membela Palestina. Kemudian yang kedua justru mendorong kehilangan hak atas tanah bagi warga Gaza. Yang ketiganya secara hukum Islam pemindahan atau evakuasi ini tidak sah gitu.
gitu sih Bu Iva. Ya, jadi bisa disimpulkan gini nggak Bu? Jadi sebenarnya evakuasi warga Gaza, keluar Gaza itu seperti penjajahan yang dibalut kemanusiaan. Jadi ya seolah-olah seperti menolong, tapi sebenarnya malah ya tetap dalam apa ya? Tetap masih dijajah gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu Iva. Terus sebenarnya apa ya Bu yang melatar belakangi rencana apa evakuasi itu Bu? Iya. Tadi isu evakuasi ini gencar dan ramai diperbincangkan ini kan tahun ini ya Bu ya. Ini muncul ketika ada cuitan dari Presiden baru Amerika yaitu Donald Trump yang kedua kalinya memimpin Amerika, di mana dilansir dari The Jerusalem Post, hal ini disampaikan oleh utusan Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, 19 Januari 2025 mengatakan Trump ingin merelokasikan setidaknya 2 juta warga Gaza ke Indonesia. Selain itu, rencana relokasi warga Gaza ke Indonesia disebut sebagai upaya Trump mempertahankan gencatan Israel Hamas. Jadi cuitan Trump ini mengundang reaksi kaum muslimin gitu ya, karena sebenarnya kan Palestina sama Israel ini sedang ada dalam gencatan senjata. Kemudian muncul pernyataan Trump yang ingin warga Gaza ini 2 juta gitu ya, 2 juta direlokasi ke Indonesia gitu. Ini juga berkaitan dengan banyaknya aksi-aksi yang ada di Indonesia gitu ya. Mungkin Trump melihat ya udah direlokasi ke Indonesia gitu ya. Nah, di satu sisi ini Trump juga mengumumkan kenaikan tarif di bulan April itu kan ke beberapa negara, termasuk Indonesia gitu. Nah, ini negara kita cukup ketar-ketir karena beberapa yang kena tarif impor ini adalah barang yang di situ barangnya itu adalah padat karya. Jadi ada beberapa yang terancam gitu, seperti tekstil gitu ya. Nah, kemudian selang beberapa pekan Presiden Trump menaikkan tarif impor ke Indonesia. Salah satunya itu presiden kita kan sowan ke sana ya. Di situ selang beberapa pekan kemudian presiden kita menginfokan gitu ya, bahwa warga Indonesia siap mengevakuasi 1.000 warga Gaza. Nah, di sini ada dugaan gitu ya dari pengamat dari berbagai pendapat orang-orang di Indonesia bahwa kok ini seperti ada barter gitu ya, ada negosiasi tarif impor dengan kesiapan warga Indonesia untuk menerima evakuasi Gaza. Seolah Indonesia itu menyambut pernyataan Trump di bulan Januari lalu gitu. Nah, di sini saya melihat gitu ya Bu ya, bahwa kenapa sih ada evakuasi ini makin makin ramai, terus apa sih latar belakangnya gitu. Ngelihat dari kejadian cuitan dari Trump, kemudian adanya kenaikan tarif impor gitu ya, kemudian disusul dengan pernyataan presiden kita. Di sini saya menyimpulkan ada 2 kondisi gitu ya. Kondisi bahwa yang pertama, Amerika ini sebagai negara adidaya hari ini yang mengemban kapitalisme gitu, sebagai negara superpower, ia ingin memperlihatkan gitu bahwa kami ini masih superpower gitu, kami ini berkuasa loh gitu. Sehingga dia memberikan tekanan-tekanan kepada negeri-negeri muslim dengan impor tarif impor ini gitu. Kemudian ambisi Amerika ini dikarenakan dia ini kan pendukung ini ya, bapaknya yang
bapaknya Israel gitu ya. Amerika ini yang mendukung penjajahan Israel di Palestina. Dia mengatakan bahwa di awal-awal diangkat jadi presiden akan mengakhiri perang di Gaza. Jadi, dengan pengusiran secara halus kepada warga Gaza, diberilah nama relokasi sementara. Jadi di sini ada ambisius Amerika untuk menjadikan tanah Gaza ini wisata dunia gitu. Di sini disebutkan Riviera di Timur Tengah. Gitu. Jadi Trump ingin ambisinya tuh Gaza dikosongkan, kemudian dibangun sebuah tempat wisata dunia yang tentu bukan orang-orang Gaza di situnya. Jadi di sini ada ambisi Amerika sebagai negara adidaya sekaligus kesombongan bahwa kami ini adalah negara superpower, kami bisa mendikte negeri-negeri muslim, kami bisa mengatur negara di dunia dengan adanya kebijakan tarif impor ini yang membuat ekonomi beberapa negeri muslim akhirnya kalang kabut gitu ya Bu. Yang kedua, ini dari sisi internal negeri-negeri muslim sendiri bahwa di tengah kebiadaban gitu ya Zionis Israel yang ini membuat kita makin kok gini amat gitu ya Palestina gitu. Kita habis lebaran, di situ kita disuguhkan dengan berita bahwa adanya rakyat Gaza yang itu berterbangan bersama hancurnya bangunan-bangunan. Itu kan semua warga dunia tuh sangat sedih gitu ya. Ada dorongan kuat dari muslim maupun non-muslim untuk segera membebaskan Palestina. Dan opini terkait solusi dua negara ini udah nggak didengar lagi sama masyarakat dunia, udah usang gitu, udah kayaknya nggak bisa kalau solusi dua negara. Toh udah dari zaman kapan yang Israel itu awalnya 55% sampai sekarang itu udah hampir 80%. Kalau misalnya Gaza ini berhasil dievakuasi kemudian dikosongkan, otomatis Palestina 100% dijajah oleh Israel gitu, diambil sama Israel. Nah, di sini solusi dua negara yang disuarakan oleh PBB gitu ya, oleh beberapa negeri muslim udah nggak mempan buat umat gitu. Yang diinginkan umat adalah bebaskan Palestina. Yang akhirnya apa? Opini tentang pentingnya untuk mengirimkan pasukan kaum muslimin. Ini di bulan April juga ya, bahwa ada Sekretaris Jenderal Persatuan Ulama Muslim Internasional IUMS gitu ya, Ulama Ali Al-Qaradagi itu meminta umat Islam di seluruh dunia untuk segera turun tangan secara militer, ekonomi, dan politik guna menghentikan genosida yang tengah dilancarkan Israel di jalur Gaza, Palestina. Jadi di sini kurang lebih 15 ulama internasional yang punya pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat itu mengeluarkan fatwa gitu ya, bahwa wajib jihad bagi kaum muslimin, wajib ngirimin aliansi militer kaum muslimin gitu. Ini kan udah ada seruan jihad, udah ada dorongan umat. Oh, nggak bisa nih solusi yang lain, harus jihad, harus dibantu. Nah, disinilah fatwa ulama ini sayangnya ya Bu ya, belum sampai ada yang menyambut untuk mau mengirimkan tentara, mau untuk jihad membantu kebebasan Palestina. Kenapa? Karena memang kita belum bersatu gitu. Kita masih tersekat oleh nasionalisme. Kita belum ada satu komando yang kaum muslimin jihad gitu ya. Belum ada Salahuddin Al-Ayyubi, the next Salahuddin Al-Ayyubi yang menyatukan kita gitu. Jadi ini latar belakang yang saya lihat gitu ya, bahwa memang ada ambisi Amerika sekaligus
kesombongannya sebagai negara adidaya, yang kedua memang lemahnya negara-negara muslim yang dari umat udah ada dorongan, hayo kita kirim tentara. Hanya saja negeri-negeri muslim, pemimpin-pemimpin muslim yang mereka punya kekuatan untuk mengirimkan tentara muslim, ini belum ada yang bergerak, belum ada yang mengomandoi gitu. Jadi ada dua yang faktor utama ya Bu Iya. ya. Tadi yang melatar belakangi adanya evakuasi atau relokasi warga Gaza. Jadi yang pertama tadi ambisi dan kesombongan Amerika, kemudian yang kedua karena lemahnya Iya. ini ya Posisi kita. negeri-negeri muslim yang ada. Baik Bu Ratna, kalau misalnya itu kan baru rencana ya Bu ya. Misalnya rencana itu ternyata benar-benar terrealisasi atau direalisasikan, gimana Bu? Apa dampaknya gitu buat kaum muslimin pertama? Iya, kalau misalnya evakuasi ini terjadi gitu ya, tentu akan berdampak kepada kaum muslimin, terutama Gaza. Iya. Dan kaum muslimin juga terdampak gitu ya Bu ya. Evakuasi ini kan sebenarnya pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah-daerah yang berbahaya, misalnya bahaya perang, bahaya banjir, meletusnya gunung api ke daerah yang aman. Ini menurut KBBI. Kalau relokasi itu kan pemindahan ke suatu tempat secara permanen. Kalau evakuasi sementara gitu bedanya. Itu permanen, berarti nggak bisa balik lagi ya? Iya, tapi kalau Evakuasi, negeri kita kan bukan relokasi tapi evakuasi gitu. Padahal nggak ada yang bisa menjamin ketika dievakuasi akan balik lagi ke sana gitu. Jadi di sini ketika perang di Gaza, sebenarnya kan warga sipil itu udah berada di suatu tempat yang dianggap aman, yang harusnya itu nggak dibombardir gitu. Berarti kan di sini bukan lagi dievakuasi gitu, karena ketika perang di Gaza warga Palestina udah ngungsi gitu. Bahkan ada di tahun lalu ketika Tufanul Al-Aqsa itu berlangsung ya awalnya, kemudian di situ perang habis-habisan, ada video yang itu beredar gitu bahwa harus kemana warga Gaza ini. Iya, sampai bolak-balik ya. Animasinya itu udah digiring ke tengah. Katanya di tengah itu Israel nggak akan nyerang gitu. Ternyata ketika udah di tengah malah dibombardir. Jadi seolah jebakan kan ya. Ketika udah di tengah disuruh ke ujung lagi, ternyata sama masih dibombardir. Maka di sini harusnya kaum muslimin ini sadar bahwa Zionis Israel ini bukan hanya bukan hanya pendudukan gitu, tapi mereka inginkan adalah rakyat Palestina itu benar-benar nggak ada di wilayah Palestina gitu. Jadi yang ada itu genosida ya. Mereka nggak ingin hidup berdampingan. Yang mereka inginkan adalah genosida rakyat Palestina. Kemudian ini yang harusnya disadari oleh kaum muslimin bahwa Israel itu sudah melanggar hukum internasional, melanggar hukum perang. Kenapa? Karena mereka menghancurkan fasilitas umum, rumah sakit, mulai dari rumah sakit Indonesia, rumah sakit punya orang Islam gitu ya, yang di Gaza maupun di Palestina itu hancur. Bahkan rumah sakit Kristen aja kan jadi sasaran. Kemudian orang yang luka-luka, pasien itu juga kena gitu, karena yang ada di rumah sakit itu kan orang yang lagi dirawat gitu. Belum lagi nggak hanya fasilitasnya, orangnya, tim medisnya yang padahal itu dilindungi oleh hukum internasional itu tetap dieksekusi sama Israel gitu ya. Jadi di sini harusnya kita sadar bahwa Zionis ini harusnya dihukum berat, sudah melakukan pelanggaran berat terhadap hukum internasional gitu. Nah, jadi kalau bicara evakuasi, toh mereka udah evakuasi dari wilayah perang. Hanya saja biadabnya Zionis ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya gitu ya ini jadi gitu ya, apalagi berita di Indonesia itu kan katanya di Pangkal Pinang gitu ya. Tempat untuk mengevakuasi warga Gaza. Nah, di sini
apa yang akan terjadi ketika ini diberlakukan? Maka yang akan terjadi adalah hilangnya hak atas tanah Gaza bagi warga Gaza. Kemungkinan untuk kembali ke Gaza bagi orang-orang Gaza itu akan sangat sulit. Bahkan tidak mungkin. Kenapa? Kita belajar pada apa yang sudah terjadi sebelumnya, 1948 ya. Ya, kalau nggak salah ya. Itu peristiwa Nakba gitu, di mana lebih dari 750.000 warga Palestina itu keluar dari Palestina, mengungsi. Kemudian mereka keluar dari Palestina dengan membawa kunci-kunci rumahnya, dengan harapan suatu saat kita akan balik ke tanah air kita. Faktanya sampai sekarang 3 generasi belum balik juga gitu. Jadi apa yang diharapkan gitu ya ketika evakuasi ini bukanlah solusi gitu. Yang kedua tadi sebenarnya udah kesepil di mana pendapat Kiai Haji Sidik Al-Jawi gitu ya, bahwa kalau misal relokasi ini tidak sah karena akan mengalihkan perjuangan yang sesungguhnya, perjuangan umat Islam, yaitu perjuangan apa? Jihad. Jihad ini kan hari ini dimonsterisasi. Jihad itu sesuatu yang tidak baik gitu. Padahal jihad ini adalah ajaran Islam. Jihad ini yang Allah perintahkan. Jihad tadi kan ada 2, ofensif dan defensif. Ofensif itu berarti kita membuka untuk dakwah ini bisa masuk ke suatu negeri. Kalau defensif, ketika diserang maka wajib kita mengusir penjajahan ini. Termasuk ketika Indonesia waktu itu dijajah, melawan, para ulama apa sih semangat yang dikobarkan kepada kaum muslimin? Semangat jihad gitu. Nah di sini perlu diluruskan bahwa jihad ini ajaran Islam. Jihad ini apa sih secara bahasa? Yaitu bazul wus'i, mengarahkan segenap kemampuan. Yang namanya segenap kemampuan berarti semua yang kita miliki gitu. Kalau secara syar'i, jihad adalah bazul wus'i fil qitali fi sabilillahi, mencurahkan segenap kemampuan untuk berperang di jalan Allah. Jadi jihad ini adalah fisik gitu ya, berperang di jalan Allah, mubasyaratan secara langsung, au muawanatan atau dengan bantuan harta, bima'alin au ro'in dengan harta, pemikiran, au taksiri atau memperbanyak perbekalan, au ghairi zalika atau yang lain sebagainya. Jadi di sini jihad ini adalah segenap kemampuan yang kaum muslimin kerahkan. Dan ini adalah aktivitas fisik, bukan aktivitas hati. Yang penting kita sungguh-sungguh gitu ya. Ada actionnya gitu. Nah actionnya ini ada yang tadi dengan harta, ada yang dengan pemikiran, perbanyak perbekalan gitu. Tentu ada juga yang paling penting di sini karena ini fisik, berarti ada tentara yang dikirimkan gitu. Jadi di sini jihad ini jangan sampai ada ini ya udah sana kamu yang jihad gitu ya. Tentu di sini ada bagian-bagian. Untuk negara Indonesia yang ini letaknya jauh dengan Palestina, maka kita jihadnya ini adalah masih di tahap pemikiran, tahap untuk membebaskan pemikiran kita dari penjajahan. Kemudian yang paling wajib untuk membantu kaum muslimin di Gaza siapa? Tentara-tentara di sekitar Palestina, Yordania, Mesir, dan negara-negara Arab. Itu wajib menolong kaum muslimin di Gaza. Itu sih Bu. Ya. Subhanallah ya, dampaknya begitu membuat kita miris ya Bu ya. Sangat sebenarnya ini sih Bu, maksudnya itu kan dampak besarnya ya, bahwa tadi rakyat Gazanya malah jadi nggak bisa balik lagi ke tanah airnya
Kemudian dari sisi kaum muslimin secara keseluruhan, mereka akan meninggalkan kewajiban jihad. Kalau yang teknis-teknisnya ya tentu banyak gitu ya, yang bahwa di pengungsian itu haknya itu tidak sama dengan warga yang dia adalah warga di situ gitu. Kalau Kalau di pengungsian itu kan terbatas untuk akses belajar, untuk bekerja. Jadi hanya benar-benar di situ gitu. Kemudian juga kadang sanitasinya buruk, seadanya tumpuk-tumpukan gitu. Jadi tentu akan membuat masalah baru sebenarnya karena tidak menyentuh akar permasalahan. Ya Bu, kalau pandangan Islam sendiri terkait evakuasi atau relokasi warga Gaza keluar Gaza itu gimana Bu? Ya, tadi sebenarnya udah kesebil ya bahwa ya tidak sah gitu dari pendapat ulama kontemporer Kiai Haji Sidik Al-Jawi bahwa dalam Islam pemindahan pengusiran penduduk Gaza ini tidak sah karena tadi gitu 3 alasan ya, bahwa mengalihkan umat sehingga meninggalkan jihad gitu, sedangkan jihad ini adalah kewajiban yang hari ini tidak ada yang melaksanakan kecuali jihad defensif ya. Kalau di jihad ofensif tidak ada yang melaksanakan. Gitu. Terus gimana Bu? Sebenarnya solusi yang hakiki gitu untuk mengatasi permasalahan di Gaza ini? Ya, solusi hakiki. Terus ya ini permasalahan Palestina gitu ya bagi masyarakat dunia, termasuk masyarakat Gen Z. Ini kan sampai ada yang curhat, aku sampai skip deh berita Palestina. Soalnya bingung gitu ya, mau gimana lagi, bisa apa gitu. Bahkan ini mungkin yang akhirnya membuat kita mengerti gitu ya. Di sejarah itu kan dikatakan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi itu sampai di masa hidupnya tuh nggak pernah senyum gitu. Kenapa nggak senyum? Itu ditegur sama orang kan, wahai Salahuddin, kenapa kamu tidak tertawa, tidak seperti tidak senang dengan kehidupan ini gitu kan? Kata Salahuddin, bagaimana mungkin aku tersenyum sedangkan Palestina sedang terjajah, waktu itu kan terjajahnya oleh tentara salib itu. Nah di sini akhirnya kita mengerti gitu bahwa oh karena ini ya kita tuh bingung gitu. Ini harus dari mana, harus berbuat apa. Sedangkan info atau berita tentang Gaza itu terus ada dan itu tuh di luar batas kemanusiaan. Anak-anak perempuan jadi korban. Nah ini penting sekali untuk kita agar ketika melihat Palestina ini bukan keputusasaan, maka kita harus tahu apa sih solusi hakikinya. Di sini ketika berbicara solusi hakiki, maka yang perlu kita bicarakan terlebih dahulu adalah apa sih akar masalahnya gitu ya. Apa sih penyebab Palestina ini warganya dikejar sama bomnya Israel gitu. Ternyata di sini adalah bukan konflik agama gitu ya, tetapi di sini penjajahan yang dilakukan oleh kapitalisme gitu ya. Yang ngelakuin ya Israel, tapi di belakang Israel itu ada negara-negara pendukung, negara-negara yang memasok senjata, kemudian hartanya yang ngalir ke situ, yaitu negara adidaya Amerika di belakang dari Israel. Sehingga kan sebutannya bapaknya Israel itu adalah Amerika, ibunya siapa? Inggris gitu ya. Karena dulu negara superpowernya kan sebelum Amerika muncul adalah Inggris gitu. Nah, di sini akar masalahnya apa? Akar masalahnya adalah adanya penjajah Israel di negeri Palestina gitu ya. Kemudian apa solusi yang harus diinikan, solusi hakikinya? Maka solusi hakikinya adalah usir penjajahnya gitu ya. Angkat kaki dari tanah Palestina itu. Ibaratnya kita punya rumah,
kemudian rumah kita ada perampok gitu ya, kemudian tetangganya datang, apa yang luka gitu, sini saya obatin lukanya gitu. Tapi membiarkan perampok. Makanan kamu masih ada nggak? Apa udah dirampok semua? Kalau nggak ada, bawain makanan gitu ya. Itu bermanfaat. Tapi di satu sisi, apakah menyelesaikan masalah gitu? Ternyata kan enggak. Kalau perampoknya di situ kita kasih makanan, kita obatin, ya dia bisa lukain lagi. Bahkan bisa jadi kita yang nolong ikut jadi korban gitu. Nah, ya udah kalau gitu kita yang ngebantu malah jadi korban. Yang punya rumah aja kita pindahin. Nah, ini ibaratnya udah saya mau pindah aja, silahkan mau ambil rumah silahkan. Itu kan ibaratnya kayak gitu ya. Jadi di sini tentu akar masalahnya adalah penjajahan yang dilakukan oleh Israel dengan dukungan Amerika, dan ini adalah sebuah penjajahan yang dilakukan oleh ideologi kapitalisme. Jadi ini adalah perang ideologi. Ideologi kapitalisme yang dimana kapitalisme ini diemban oleh Amerika. Jadi Maka solusinya adalah harus dilawan, harus diusir. Kalau perang dagang Cina dengan Amerika, itu kan Amerika berhadapan dengan negara Cina. Dua-duanya pengembangan kapitalis. Cina udah dari sisi teknologi, ekonomi itu kan udah mulai mengungguli Amerika gitu ya. Jadi kekuatannya itu apple to apple gitu, sama. Nah, ketika membahas Palestina, ini kekuatannya nggak apple to apple. Ini Israel ini didukung oleh sebuah negara. Kalau pejuang Hamas dan pejuang lain yang ada di Gaza itu berjuang kelompok gitu. Itu kan tidak sepadan gitu. Maka perlu ada bantuan militer yang di situ akan mengusir penjajah, sebagaimana yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi gitu ya, mengusir penjajahan tentara salib waktu itu, yang kemudian berhasil gitu kan. Nah, ini tentu perlu langkah-langkah yang gak langsung ujuk-ujuk gitu ya. Jadi solusi hakikinya apa? Diusir penjajah ini dari tanah Palestina, kembalikan hak-hak atas warga Palestina gitu. Insya Allah. Jadi itu ya Bu, untuk solusi hakiki tadi yang rencana bagi warga Gaza atau Palestina, ya dilihat akar masalahnya ya, karena akar masalahnya tadi penjajahan, ya kita harus mengusir penjajahnya. Nah, terus kalau kita sebagai ibu ya Bu, terutama ini, apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan itu Bu untuk bisa mencapai solusi itu? Iya, akan jadi pertanyaan, tapi kan kita nggak bisa ngirimin tentara gitu, kita mah seorang ibu. Insya Allah ibu-ibu, peran kita sebagai ibu ini adalah peran yang sangat besar, peran yang akan menghantarkan pada kebebasan Palestina. Tujuan besar itu dimulai dengan langkah-langkah yang bertahap, langkah-langkah yang kecil gitu. Ini kita ikuti gitu ya, apa yang Rasulullah contohkan, kita ikuti apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita gitu, Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil membebaskan Palestina. Kita sudah ada contoh gitu. Nah, apa yang bisa ibu lakukan untuk menjadi bagian dari pembebasan Palestina, terus kita tularkan ke anak-anak kita gitu. Maka yang pertama ini adalah akidah. Akidah ini harus kita kuatkan gitu ya. Akidah ini adalah perkara pokok yang diimani oleh siapapun yang menganggap dirinya muslim. Akidah ini sangat berkaitan dengan Al-Quran. Yang dari Al-Quran ini kita belajar tentang tauhid, kita belajar tentang keislaman. Jika hari ini orang-orang bilang bahwa Palestina ini bukan masalah agama, Palestina ini adalah kemanusiaan, maka sebagai muslim, Palestina ini adalah masalah kemanusiaan, dan lebih tinggi lagi adalah ini masalah akidah, ini masalah iman, karena Allah ngesonding Baitul Maqdis ini dari fase dakwah Rasulullah di Mekah. Jadi fase dakwah di Mekah itu kan fase tauhid gitu ya, menanamkan akidah kepada
orang-orang Quraisy, ngajak mereka pada Islam. Nah, ketika ngajak mereka pada Islam, Baitul Maqdis itu sering dikaitkan dengan kaum muslimin. Akidah ini yang akan membuka belenggu atau rantai gajah kaum muslimin. Kalau diajak, kita bisa kok ngebebasin Palestina gitu ya. Gimana bisa? Kita mah musuh tuh teknologinya canggih, musuh tuh kuat gitu ya, super power. Ini sebenarnya yang perlu diyakinkan bagi kaum muslimin sebelum melihat ke sana gitu ya. Akidahnya dulu kita perbaiki gitu. Keyakinan gitu. Keyakinan apa? Kita ini adalah umat yang mulia dan telah mulia dari dahulu. Kita ini adalah Nabi Muhammad. Kita ini umatnya Nabi Muhammad gitu ya. Umatnya Nabi Muhammad yang mana Allah telah muliakan umatnya Nabi Muhammad ini. Dan kita ini bagian dari umatnya. Berarti kita umat yang mulia gitu. Ini yang harus kita tanamkan kepada diri kita, kepada anak kita gitu. Ketika kita udah, oh iya kita ini umat yang mulia. Kemudian kita ini adalah pemimpin dunia gitu. Kita ini umat yang sebenarnya Allah takdirkan kita ini pemimpin dunia gitu. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa membuat kita ini menjadi mulia, kita ini menjadi pemimpin dunia? Maka saya teringat perkataannya Khalifah Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah gitu ya. Itu Khalifah Umar ketika akan memasuki Baitul Maqdis, dalam pembebasan Baitul Maqdis, jadi ahli kitab itu bilang yang akan membebaskan Palestina itu Umar, bukan bernama Amr gitu. Akhirnya Amru gitu ya, Amru bin As tuh nulis surat ke Umar bin Khattab buat Khalifah harus ke sini. Dijelaskan kondisi pasukan kaum muslimin saat itu. Ketika sudah dijelaskan, akhirnya Umar bin Khattab datang sendirian, berdua ya dengan Abu Ubaidah gitu. Ketika itu Abu Ubaidah bilang, wahai Umar, kita ini mau berhadapan dengan orang-orang Romawi gitu. Jadi kayak nasihatin, kenapa engkau tampilannya tuh sederhana gitu ya. Apa ya jawaban Umar? Kita tahu ya Umar ini tegas gitu ya, prinsipnya kuat gitu. Nah, Umar ini bilang, ya Abu Ubaidah, Allah memuliakan kalian ini dengan Islam. Maka apakah kalian ingin mencari izah selain Islam? Allah akan menghinakan kalian. Jadi dari ucapan Umar bin Khattab ini, kita ini mulia. Kita ini bisa menjadi pemimpin dunia ketika apa? Ketika pakai Islam. Maka ketika kita menggunakan yang lain, menggunakan kapitalisme, komunisme, ya sudah, kehinaan yang akan ada pada kita gitu. Jadi akidah di sini adalah keyakinan kita bahwa Al-Quran ini pedoman hidup. Al-Quran ini yang akan memuliakan kaum muslimin. Al-Quran ini yang harus kita terapkan gitu. Dan sejarah juga mencatat ya Bu ya, bahwa kemenangan-kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin itu bukan karena jumlah, tapi karena kuatnya keimanan kaum muslimin. Diiringi dengan kesungguhan tadi, bahwa jihad itu kan mengerahkan seluruh kemampuan. Yang harus ditancapkan pada kaum muslimin hari ini adalah keyakinan bahwa kita ini umat yang mulia. Kita ini bisa mengusir penjajah, kita bisa mengalahkan negara kapitalis Amerika gitu. Kita bisa. Allah yang maha besar. Dan ketika saya baca bukunya Ustadz Ammar ya, beliau ini memang mendirikan Gen Saladin, fokusnya ini untuk melahirkan generasi-generasi the next Salahuddin. Beliau bilang para mujahid di Gaza, di Palestina itu kalau secara jumlah, kalau secara kekuatan senjata itu jelas lebih ini Zionis gitu ya. Tetapi karena kesungguhan dan keyakinan bahwa Allah akan menolong kaum muslimin, mujahid itu mempelajari dari senjata Zionis ini apa sih kelemahannya.
Sehingga Tufanul Aqsa itu kan terjadi bahwa roket kaum muslimin itu bisa nyampe gitu, bisa menyerang Israel yang di situ pakai pelindung dom gitu ya, yang roket itu bisa dihalau gitu. Tapi kaum muslimin cari tahu apa kelemahannya, apa yang bisa dilakukan. Maka di sini pentingnya kita punya keyakinan kita bisa, umat ini bisa bangkit. Umat ini adalah umat yang mulia, umat ini adalah umat yang akan memimpin dunia. Maka ketika kita yakin terhadap pertolongan Allah, ketakutan pada musuh itu akan hilang. Kecintaan pada dunia ini juga akan hilang gitu. Kalau ibu-ibu nonton kajian yang sebelumnya dengan Bu Nur Asmiat, bahwa apa sih yang membuat kaum muslimin ini jadi sasaran orang-orang kafir, karena kecintaan kita pada dunia, ketakutan pada musuh. Padahal kita punya Allah yang maha besar. Itu jadi pentingnya akidah ya Bu ya. Akidah ya, baru satu ya Bu. Akidah bahwa kita punya solusi. Islam itu adalah solusi, Islam itu harus diterapkan. Kita adalah umat Nabi Muhammad yang mulia dan telah mulia dari lama. Kita adalah pemimpin dunia gitu ya. Yang kedua, pengetahuan. Untuk membebaskan Palestina waktu itu, salah satu langkah yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi adalah dengan memberikan pengetahuan kepada kaum muslimin. Karena di hadis bahwa negeri Syam atau di dalamnya itu Palestina itu adalah barometer keimanan kaum muslimin. Ketika negeri Syam ini terjajah, maka kaum muslimin itu kondisinya lemah gitu. Dan ini fakta ya Bu ya, hari ini kita lemah. Maka di sini Salahuddin melakukan membangun madrasah, di situ merekrut ulama-ulama untuk mengajarkan tentang Islam, mengajarkan tentang posisi Palestina bagi kaum muslimin gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan juga. Kita perlu menginstal pengetahuan, apa sih Palestina itu buat muslim? Kenapa kita harus ngebela? Tentu install pengetahuannya itu berdasarkan sudut pandang Islam gitu. Apa solusi yang bisa kita lakukan? Dan sekarang tuh banyak banget rujukan-rujukan yang bisa kita ambil. Buku-buku, kalau kitab-kitab kontemporer, atau saya mah bukan ulama gitu ya, baca yang gundul itu nggak ngerti. Tenang, sekarang tuh banyak ustadz-ustadz yang bikin buku tentang Baitul Maqdis, dan itu buat Gen Z itu masuk gitu ya. Ada yang mulai dari yang misalnya masuk banget nih ke Gen Z, itu kan ada yang karyanya Al-Fatih Press ya, yang Baitul Maqdis for Dummies, ada yang karyanya Ustadz Amal itu Tufanul Al-Aqsa gitu. Kemudian banyaklah siroh-siroh gitu yang kita bisa jadikan rujukan biar lebih tahu tentang pengetahuan ini. Contoh pengetahuan yang perlu kita install bahwa kenapa kita harus membela Palestina. Sebagai muslim, Palestina ini istimewa karena apa? Dia adalah negeri para anbiya. Maka ini kita harus cari kan, ini ada di buku-buku gitu. Ini kita cari kepada ustadz-ustadz, kepada ulama-ulama kita. Kemudian di situ ketika itu diturunkan, tempat diturunkannya para nabi, maka ketika kita menginjakkan Baitul Maqdis, bisa jadi kaki kita itu bertepatan dengan kakinya para nabi gitu. Baitul Maqdis ini adalah kiblat pertama kaum muslimin kurang lebih selama 13 tahun gitu ya. Kemudian Baitul Maqdis ini adalah tempatnya Isra Mi'raj. Baitul Maqdis ini adalah barometer keimanan. Baitul Maqdis adalah tanah Horojiyah, tanah yang didapatkan dari hasil peperangan, yaitu oleh Umar bin Khattab dan Salahuddin, dan ini berlaku sampai hari kiamat. Sehingga tanah Palestina ini adalah milik umat Islam, harus terus dijaga, harus diambil kembali gitu. Yang ketiga, dakwahkan. Ketika kita udah tahu, oh iya Palestina ini adalah panggilan iman, bukan sekedar kemanusiaan, kita udah tahu solusinya ini adalah dikirimkan tentara gitu ya, ada pasukan yang dikomandoi
oleh pemimpin Islam gitu, maka kita harus dakwahkan ke sekitar kita, keluarga kita, ke anak-anak kita, mulai ajarkan, nah Palestina itu adalah penting, istimewa buat kita gitu. Kemudian dakwahnya yang sesuai metode Rasul, yaitu pemikiran. Yang keempatnya, komunitas. Ketika kita sendirian memperjuangkan Palestina tentu akan berat, dan Rasul ketika menegakkan Islam, memperjuangkan, dan Palestina ini sebenarnya dari sebelum negara Islam itu tegak di Madinah, itu Rasulullah tuh udah ngesonding dari di Mekah kan. Peristiwa Isra Mi'raj itu juga sudah sondingnya bagi kaum muslimin bahwa betapa Baitul Maqdis ini erat dengan kita gitu. Nah, di sini komunitas ini yang akan menjaga semangat kita, komunitas ini yang akan membuat perjuangan kita ini fokus gitu, fokus pada apa sih yang kita perjuangkan, metodenya yang seperti apa. Maka carilah komunitas tersebut sampai akhirnya kita bisa membebaskan Palestina. Yang kelima, tanamkan cita-cita pada anak-anak kita. Kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa ibu ingin anak-anak ibu menjadi pembebas Palestina. Pembebasan Palestina dari zaman Rasulullah itu memang ditularkan. Rasulullah tanamkan kepada para sahabat bahwa Palestina ini penting buat kaum muslimin, sehingga ketika Rasulullah SAW wafat, perjuangan ini diteruskan oleh Umar bin Khattab gitu, oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab gitu ya. Kemudian ketika diteruskan lagi. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi ini berhasil membebaskan Palestina, itu adalah cita-cita yang ditularkan oleh siapa? Oleh bapaknya, kemudian oleh ibunya, kemudian oleh khalifah saat itu. Khalifah saat itu siapa ya Bu ya? Saya lupa ya Bu ya. Khalifah saat itu memang punya cita-cita ingin membebaskan Baitul Maqdis. Di sini maka kita tanamkan pada anak-anak kita dengan cara apa? Kenalkan Baitul Maqdis, sonding, bacakan buku, ngajarin Islam kafah pada anak. Jadi langkah kecil kita dari rumah insya Allah bisa menghantarkan pada perubahan besar, karena kita adalah ibu yang melahirkan generasi yang seperti apa yang bisa membebaskan Palestina. Tentu generasi seperti generasinya Salahuddin, seperti generasinya Muhammad Al-Fatih. Maka itu ada tugas kita para ibu untuk menanamkan cita-cita besar, dan insya Allah Palestina itu akan bebas. Itu janji Allah yang pasti akan terjadi. Yang belum terjadi dan belum pasti adalah apakah anak-anak kita ini menjadi bagian dari perjuangan Palestina atau tidak. Itu ya Bu Iva, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Masya ibu-ibu Allah di ya, rumah. ibu-ibu hebat semua. Ada 5 yang saya catat ya Bu ya, tadi apa yang bisa kita lakukan ya sebagai seorang ibu untuk bisa terlibat gitu ya Bu ya Dalam perjuangan Palestina ini. Jadi tadi menanamkan akidah ya, karena kita harus yakin bahwa kita adalah umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad, merupakan umat yang mulia dan umat yang akan memimpin dunia. Kemudian yang kedua tadi kita install pengetahuan ya Bu ya. Kita bisa belajar dari Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian setelah itu kita dakwahkan ya tentang keistimewaan Palestina ya Bu ya, ke orang-orang sekitar kita dan juga ke anak-anak juga ya. Kemudian kita butuh komunitas ya Bu yang keempat, karena perlu upaya yang besar gitu ya, dan nggak bisa sendiri gitu ya. Dan kita yang kelima menanamkan cita-cita pada anak-anak kita agar mereka punya punya semangat untuk menjadi pembebas Palestina ya. Tadi bisa dengan berbagai cara ya Bu ya, Insya Allah. Sebelum ini Bu, ini waktunya kan udah lewat.
Ada closing statement nggak Bu sebelum kita tutup? Paling ini ya Bu ya, bahwa evakuasi Gaza itu bukan solusi. Yang dibutuhkan warga Gaza adalah kiriman bantuan tentara dan dukungan kita untuk terus menyuarakan Palestina. Itu saja sih Bu ya. Masya Allah ya, itu ibu-ibu ya. Jadi kesimpulannya ya mungkin atau closing statement tadi sudah disampaikan ya, bahwa memang evakuasi Gaza bukan solusi. Jadi memang harus tentara ya Bu ya, bisa yang harus dikirimkan ke sana. Baik ibu-ibu hebat semua ya, karena waktu sudah habis ya. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bu Ratna yang sudah menyampaikan sharing dan ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semakin menambah kefahaman kita ya tentang fakta sebenarnya di Gaza atau Palestina, dan juga semakin memotivasi kita untuk berperan atau terlibat dalam perjuangan pembebasan Palestina. Amin. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan upaya kita semua ya ibu-ibu. Baik, saya Iva dan Bu Ratna undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua ya. Sampai jumpa di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.